kata dasar bahasa Arab akafa yakifu ukufan, yang berarti itu berhenti, ya. Kemudian kalau kita perlebar lagi dengan wazan, dengan ketambahan i'tikafa, kemudian takifu i'tikafan, itu menyendiri, mengasingkan, ya. Menyendiri, mengasingkan. Tapi i'tikaf ini bukan seperti para rahib, beda. Konteksnya kalau dalam Islam. Dalam Al-Quran nanti bisa kita lihat di surat Al-Baqarah itu ayat 125 yang kurang lebih potongan ayat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an taharran baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'a'is sujud. Jadi kata Allah telah kami perintahkan Ibrahim, kemudian dilanjutkan lagi sama Ismail. Jadi ulama tafsir juga bilang memang regenerasi ini penting, Pak. Kalau tidak ada regenerasi susah, ya. Jadi kita biasakan ada regenerasi, khususnya bukan hanya di tempat umum, tempat agama. Jadi kalau ada yang muda-muda, ada regenerasi bisa dididik, dilanjutkan. Jangan terlalu dipaksakan yang tua-tua. Utamanya kalau giginya sudah habis, maaf. Nah, di kampung-kampung itu dipaksakan jadi pemain tunggal sampai mati. Jadi orang-orang tua ini tinggal memberi dorongan, motivasi, kasih ada regenerasi. Jadi Allah bilang, saya sudah sampaikan kepada Ibrahim, setelah itu kepada Ismail, anta akharan baitiya, untuk membersihkan masjid, ya, untuk mengurus masjid. Ketika itu ya pasti Baitul Haram, karena Ibrahim memang pengurus dan pendiri daripada Baitul Haram, ya, Masjidil Haram. Jadi kami sudah perintahkan untuk membersihkan masjid. Jadi perintah membersihkan masjid itu luar biasa. Ini program pertama, memang harus masjid itu bersih, masjid itu nyaman, ya. Karena nanti fungsinya ayat ini akan dijelaskan oleh Allah apa itu fungsinya masjid. Maka sebelum masjid ini berfungsi dengan baik, bersihkan ya. Jadi secara fisik dibersihkan, dalam arti kata fasilitasnya dilengkapi, tempat wudhunya, hammamnya, WC-nya itu dilengkapi dengan bagus. Dan ada aturan-aturan di mazhab Syafi'i, khususnya di masjid. Siapa tahu nanti ada kita bangun masjid lagi, ya begitu. Kalau bisa hammamnya, tempat WC-nya beda dengan tempat mandinya, ya. Dilainkan. Apalagi alhamdulillah hampir semua masjid sekarang ada perempuan, ada untuk laki-laki, itu penting. Jadi hal-hal itu yang diperhatikan semua. Nah, diperhatikan semua. Jadi jangan sembarang atau meletakkan tempat wudhu masjid ini terlalu jauh. Ini banyak, Pak. Apalagi masjid-masjid yang dekat-dekat pinggir jalan untuk musafir, pelayanan untuk masyarakat. Ini pengurusnya sebenarnya lebih banyak pahalanya masyarakatnya kalau dipakai untuk musafir. Karena salah satu doa yang diijabah adalah musafir. Jadi musafir itu setengah azab. Jadi kalau mereka senang singgah, pahalanya mengalir untuk kita, ya. Tapi kadang masjidnya tempat wudhunya jauh di belakang. Nah, jadi kayak WC-nya, hammamnya bolehlah jauh di belakang, tempat wudhu didekatkan. Apalagi yang musafir ini jemaah masjid, kadang banyak orang-orang tua yang sudah terbatas. Nah, jangan terlalu diputar-putar di tempat wudhu jauh sekali. Nah, diatur. Maka kata Allah, kenapa harus dibersihkan? Lit-ta'ifina. Karena fungsinya utamanya kalau di Masjidil Haram orang pakai tawaf, ya, orang pakai tawaf, ya, haji dan umrah tentunya. Kemudian di luar selain daripada Masjidil Haram, wal-akifina. Fungsi masjid adalah itikaf, tempatnya orang-orang itikaf. Ini fungsi masjid. Fungsi masjid tempatnya orang itikaf. Yang lain waruka'is sujud, tempat sembahyang, tempat sujud. Selama ini image yang ada dalam kepala kita, masjid itu hanya tempat sembahyang, ya. Sehingga at-ta'ifina ini beberapa ulama juga tafsirkan di situ tempat musyawarah, tempat berkumpul menyelesaikan masalah. Jadi itulah masjid yang berfungsi di zaman Nabi. Jadi dia jadi tempat musyawarah juga, tempat itikaf juga. Baru fungsi terakhir untuk sembahyang, untuk sujud, untuk ruku. Inilah fungsi-fungsi masjid. Nah, biasa ada pengurus, dia beranggapan bahwa fungsi masjid ini hanya untuk tempat sembahyang. Habis salat bisa dikunci, umpamanya.
Tapi memang ada tempat-tempat tertentu pencurinya juga ganas tentang itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita legowo Pak, ya, asal itu uang umat, uang masyarakat, bismillah, ya. Ada saja itu. Rezekinya masjid itu luar biasa. Karena bukan kita yang kasih rezeki, Tuhan punya rumah. Dia tahu itu sebenarnya. Memang jadi pengurus masjid ini kita harus legowo, hati terbuka. Bahkan di mazhab Syafi'i kan dijelaskan beberapa ulama, kalau ada orang yang urus masjid, kemudian dia berkata, ini sembarangan kotor, ya kan? Maka mundur saja. Karena sudah risiko kita urus rumahnya Allah, pasti banyak masalah. Maka masalah itu yang sebenarnya membuat pahala kita besar. Ya? Atau biasa ada juga pengurus masjid mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu tolong jangan panggil orang lagi buka puasa di masjid, terbatas buka puasa. Kenapa kita takut? Kalau tidak ada nasi dos tidak cukup, ada air putih. Itu seolah-olah kita melarang orang datang ke masjid untuk ibadah. Jangan dibatasi, ya, jangan kita batasi. Jadi memang pengurus masjid ini marah-marahnya dikurangi, tensinya dikurangi, itu sudah resiko. Kita ini dapat mandat bukan dari masyarakat sebenarnya, mandat langsung dari Allah Ta'ala. Seperti mana yang disampaikan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu dapat mandat, dan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Siapa yang urus masjid, dia langsung dapat mandat dari Allah sebenarnya. Luar biasa. Jadi memang hati. Biasa ada sudah di hamam, di WC, tai tidak disiram. Ada orang sudah sembarangan, memang sudah begitu. Karena banyak keutamaan lain. Siapa yang ambil, Nabi bilang dalam satu hadis yang hasan, ambil satu pasir, kotoran di masjid, bangkai, itu nanti di hari kemudian jadi mahar-maharnya bidadari. Luar biasa pengurus masjid. Tidak usah takut. Kira-kira begitu. Kemudian dalam ayat yang lain Al-Baqarah 187, wala tuwasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Apabila jangan kalian menyentuh wanita, istri-istrimu ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Maka dengan dasar ini ulama hukum mengatakan bahwa memang tempat iktikaf itu di masjid. Fungsinya iktikaf itu di masjid. Karena Allah sebutkan dalam firman-Nya, jangan kalian menyentuh wanita istri-istrimu apabila kalian sementara iktikaf di masjid. Secara tidak langsung memang tempat iktikaf itu di masjid. Jadi tidak usah cari-cari tempat untuk menyenangkan diri terlalu jauh-jauh. Dan memang dirancang masjid ini obat rohani, obat jasmani. Jadi kalau masjidnya bagus, pengurusnya mantap, semua ideal, mata juga enak, pendengaran semua enak, rohani juga terobati. Jadi tutup, rumah sakit bisa ditutup kalau masjid ini sudah sempurna. Pantai-pantai orang sudah tidak ada ke pantai lagi, karena sudah tenang di dalam masjid. Nah, ini kadang orang sembahyang sudah tidak tenang, pengurus masjid sudah pegang kunci di belakang. Ditutup Pak Ustaz. Iya, terlalu takut kalau tidak lampu habis dibunuh semua. Subhanallah. Ada hadis-hadis hasan itu. Siapa yang menghidupkan lampu di masjid, pahalanya berjalan terus sampai lampu itu mati. Makanya sahabat Nabi kalau mati lampu, mereka berebutan. Walaupun bukan pakai balon dulu di zaman Nabi, pakai lampu, pakai model obor. Mereka ganti lagi dengan obor. Karena mereka tahu manfaatnya masjid, jangan sampai lampunya mati, Pak. Karena seolah-olah kita tidak melayani umat, tidak melayani masyarakat. Yang mungkin ada beberapa yang dimatikan, tapi jangan dibuat seperti kuburan, habis salah pisah, semua mati aksesnya. Bukan begitu fungsinya masjid. Karena permasalahan, urusan keimanan, ketakwaan kita beda-beda semua. Ini rumahnya Allah. Kira-kira demikian. Kemudian kita masuk ke iktikaf. Jadi iktikaf ini kita biasa kenal hanya Ramadan. Begitu Pak ya. Yang kita tahu kalau iktikaf berarti 10 hari terakhir. Padahal itu hanya salah satunya. Ya, salah satunya. Jadi iktikaf ini menurut mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah. Setiap saat, tanpa harus 10 hari Ramadan. Bukan nanti ini susah bah.
bukan nanti pada saat Muharram. Tidak. Itikaf ini setiap saat, kata Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik saja yang beda. Karena menurut Imam Malik betul setiap saat, tapi itikaf ini harus yomi wa lailati. Harus 1 hari 1 malam. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik yang disebut itikaf 1 hari 1 malam. Tapi di zaman Imam Malik beda, Pak. Jadi ditanya, Pak Ketua, mau apa kemarin? Mau itikaf. Berarti 1 hari 1 malam. Mereka siapkan konsumsi. Semuanya. Fasilitas itu masuknya Imam Malik. Kenapa? Karena orang itikaf ini seperti ribat. Ribat ini apa? Askar-askar yang menjaga di perbatasan. Itu ribat. Tentara-tentara yang menjaga di perbatasan. Artinya nyawa, jantungnya negara. Tapi orang yang itikaf itu seolah-olah mereka jadi tiang-tiang langit, menjaga ini langit tidak rubuh, kira-kira begitu. Seperti tolak bakal. Jadi di masa Imam Malik ditanya kenapa? Karena mereka siapkan fasilitasnya, semuanya mereka siapkan. Nah, menurut 3 mazhab selain Imam Malik, yang disebut dengan itikaf kapan saja. Bahkan Imam Syafi'i bilang, walaupun lamanya hanya seperti tummaninah di dalam sembahyang, kita lihat untuk itikaf. Karena ada besar pahala yang bisa kita dapat. Beda itu kalau ada niat dengan tidak, Pak. Jadi kalau Pak Ustadz Amrin dari rumah hanya datang niat untuk sembahyang, niat untuk sembahyang subuh, ketika imam sudah salam kanan dengan salam kiri, catatan pahalanya sudah stop, Pak. Tidak berjalan lagi. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita niat itikaf, selagi belum sampai pulang ke rumah, catatan pahala itu tetap tercatat seolah-olah kita senantiasa beribadah salah. Subhanallah, hanya persoalan niat. Hanya persoalan niat dalam hukum. Jadi makanya dalam dalam At-Tanbih Syafi'i itu dijelaskan, bahkan penting sekali Imam Syafi'i bilang dilapaskan supaya apa? Kita tahu diri kita ini sementara ibadah. Walaupun di zaman mazhab Imam Ahmad dalam hati juga boleh, tapi takwiyah penguatan itu lebih boleh lagi. Maka Imam Syafi'i anjurkan minimal nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala, sudah paling pendek. Ya Allah, saya niat i'tikaf karenamu. Walaupun kita datang salat zuhur, karena tidak diminta-minta setelah salat zuhur kita ada bincang-bincang, ada musyawarah, ada urusan-urusan lain, maka mesin pahala kita berjalan terus. Hanya gara-gara persoalan kata-kata dia nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Di At-Tanbih juga dijelaskan di Al-Um kitab Imam Syafi'i induk, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid maduntu lillahi ta'ala. Boleh semua dipakai. Kalau kita masih bingung, bahasa kita, ya Allah, saya ini datang niat untuk i'tikaf di masjid. Subhanallah, sudah dapat, Pak. Ada persoalan niat ini bisa jadi beda pahala-pahala yang kita dapatkan. Kemudian hanya ada perbedaan. Menurut Imam Syafi'i dengan Imam Malik, tempat i'tikaf itu semua masjid, walaupun musalla. Jadi masjid itu sebenarnya sejadah. Kalau musalla ini tempat sembahyang. Nah, jadi semua tempat salat boleh dipakai untuk i'tikaf menurut Syafi'i menurut Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah, tempat yang dipakai i'tikaf itu paling bagus masjid jami. Masjid jami itu apa ciri-cirinya? Masjid jami itu hidup salat 5 waktu azan. Ya. Jadi masjid jami bukan hanya namanya masjid jami, Pak. Yang disebut masjid jami itu hidup azan 5 kali, hidup salat Jumat, kemudian pengurusnya itu aktif semua 24 jam, mulai dari kepengurusan zakat, infak sedekah, kepengurusan kematian, kepengurusan semua urusan-urusan kurban, urusan-urusan masyarakat, itu yang disebut dengan masjid jami. Komplit,
siap 24 jam. Maka di situ tempat itikaf yang terbaik. Tapi kalau dalam hukum masjid jami itu hidup salat Jumat, itu saja. Hidup salat Jumat berarti 5 waktu hidup. Jadi jangan masjid Jumatnya hidup, 5 waktunya tidak hidup. Bukan masjid jami, tutup saja Pak. Biasa pandangan hukum beda Pak. Pandangan hukum orang yang bisa tegakkan salat Jumat harus hidup salat 5 waktu, bukan besarnya masjid. Jadi masjid jami itu bukan besarnya masjid. Hanya sekarang yang disebut dengan masjid jami, masjid kelurahan yang terbesar, masjid kecamatan yang terbesar, masjid kabupaten yang terbesar. Muncullah kata-kata masjid agung, masjid raya. Tapi sebenarnya yang disebut dengan masjid jami kalau hidup itu. Karena biasa banyak secara fisik masjidnya besar, 5 waktunya mati Pak. Apalagi kalau kita musafir sehingga di pinggir jalan, coba apalagi kalau subuh. Tapi tertulis masjid jami. Tapi azan subuhnya tidak ada, Jumatnya hidup. Nah, jadi kira-kira begitu. Makanya sehingga kata Imam Malik, Imam Syafi'i paling bagus masjid jami. Nah, kemudian waktu itikaf yang terbaik itu justru setiap hari Pak. Itu yang terbaik. Waktu itikaf itu setiap hari. Kemudian sunnah muakkadah. Nah, dalam hadis Rasulullah yang disebut dengan sunnah muakkadah yang biasa Nabi itikaf di dalamnya, yaitu idza dahala al-ashrul akhiratu min Ramadan saddu mi'zarahu wa ahya lailahu wa aygaza ahlahu, muttafaqun alaih. Kebiasaan Nabi kalau sudah 10 hari Ramadan, Nabi mengencangkan ikat sarungnya, lebih bersungguh-sungguh membangunkan semua keluarganya, kemudian menghidupkan malam. Hampir-hampir malam itu dipakai untuk beribadah. Itu kebiasaan Nabi. Kemudian di mana tempatnya? Jadi biasanya Nabi buat tempatnya ya di masjid untuk itikaf. Dan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayataki fa shalla al-fajr summa dakhala mu'takafan. Ini awal itikaf. Wa Aisyah radhiyallahu anha in kana Rasulullah la yadkhilu ala ra'sa kana ya'takiful ashra awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla summa takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Rasulullah 10 akhir Ramadan dia itikaf terus sampai tawaffa Allah, sampai Allah wafatkan, sampai Allah matikan. Jadi Nabi itu itikaf terus 10 hari akhir Ramadan. Kemudian setelah Nabi meninggal, summa ta'kafa azwajahu min ba'dihi, istri-istri Nabi melanjutkan ini itikaf 10 akhir Ramadan. Jadi tentunya beda lagi ya, tempat itikaf perempuan yang terbaik menurut mazhab Syafi'i di ruangan kamarnya, di ruangan rumahnya, itu tempat yang terbaik. Walaupun waktu zaman Nabi istri-istri Nabi itikaf, Aisyah ikut. Dia buat juga tempat itikaf di masjid. Hafsah juga ikut, Ummu Salamah juga ikut, Zainab juga ikut. Maka setelah Nabi lihat 4-5 istrinya ikut itikaf, Nabi suruh buka semua tempat-tempat itikaf itu seperti sejadah khusus. Ya, kalau di saudara-saudara kita yang biasa aktif di tempat tarekat itu ada kelambu-kelambu khusus. Tempat-tempat khusus, maka Nabi suruh bongkar semua. Nah, dari sini wanita tidak terlalu dianjurkan di masjid, kecuali kata Imam Syafi'i, Imam Malik, masjid itu masjid jami, berarti tempatnya perempuan, aksesnya beda dengan laki-laki. Silahkan Pak. Jadi kalau aksesnya betul-betul tidak kelihatan, dia punya tempat sendiri. Ada beberapa masjid yang mungkin di Makassar, di Surabaya. Jadi satu masjid, makanya kalau di mazhab Syafi'i boleh wanita di samping, biar tidak di belakang. Jadi ada beberapa masjid yang memang sudah bagus, sudah kuat. Jadi mereka buat di samping sama sekali. Jadi dia tetap bersambung, tapi betul-betul urusannya wanita tertutup. Tidak
tempat keluarnya pun berbeda, tempat masuknya pun berbeda. Jadi karena semua mazhab sebenarnya, bukan hanya Imam Syafi'i, semua mazhab, di mana pintu perempuan tidak boleh dilewati pintu laki-laki sebenarnya aturannya. Di mana pintu laki-laki tidak boleh dilewati oleh pintu perempuan. Tapi ini dalam hukum lah ya, kita buat santai, jangan kita paksakan. Nanti lima waktunya belum hidup kita mau paksakan seperti itu. Itu dia otomatis Pak, kesempurnaan itu otomatis, tidak bisa langsung. Ya, ada tahapannya. Nah, jadi setelah itu Nabi suruh buka tempat-tempat itikaf ini. Kalau seandainya Nabi tidak buka sampai sekarang nanti senang orang sudah itikaf karena perempuan boleh juga itikaf di masjid. Nah, makanya ada ayat. Karena memang kenapa yang agak mudah Nabi? Karena memang akses rumahnya Nabi dengan masjid sambung kayak begini Pak. Makanya ini rumahnya Aisyah sudah begini. Baru sambung ke sana Hafsah, sambung Ummu Salamah, sambung Zainab, terus Maria, begini tempatnya Nabi. Jadi Nabi dari tempat imam langsung akses ke rumahnya. Kenapa bisa akses ke rumahnya? Seperti kata Aisyah, karena Rasulullah yudhilu ala ra'sa wa huwa fil masjid fa'arajiluhu wa kana la yadkhulu baita illa li hajati idza kana mu'takifan. Jadi Nabi kalau itikaf rambutnya mau disisir kata Aisyah, jadi Nabi hanya pasang kepalanya di pintu rumahnya. Jadi tidak keluar masjid lagi. Maka kata Aisyah, saya rapikan rambutnya Nabi, saya sisir rambutnya Nabi, karena Nabi tidak pulang ke rumahnya kalau tidak ada hajat, kalau sementara itikaf, tidak buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Nah, jadi memang tempatnya Nabi hanya begini Pak rambut. Dipasang kepalanya, sudah kamarnya Aisyah. Aisyah rapikan rambutnya Nabi. Nah. Jadi yang kita kenal 10, padahal bukan hanya 10 Ramadan, walaupun itu yang sunnah muakkadah. Jadi kapan saja boleh kita untuk niat itikaf. Jadi sebenarnya itikaf ini salah satu cara untuk terapi rohani. Orang yang stres, banyak masalah, rumah tangga, pekerjaan. Nabi sudah sampaikan, apabila ada masalah, datang ke masjid salat 2 rakaat. Bahkan Nabi bukan hanya masalah apa saja, angin kencang, matar nazirah, hujan yang sangat lebat, al-ghamam, awan yang sangat hitam, kemudian subhanalladzi yusabbihu ra'duhu minal malaikati min hifatihi. Nabi berdoa kalau guntur yang besar, kata Aisyah Nabi langsung masuk ke masjid salat 2 rakaat. Bermohon jangan sampai ini menyebabkan bencana, musibah atau laknat yang Allah turunkan. Luar biasa Nabi. Padahal Allah sudah jamin kalau ada Nabi tidak ada itu azab turun. Tapi Nabi masih was-was luar biasa. Kemudian aturan-aturan itikaf untuk kata Aisyah, kalas sunnatu ala mu'takif. Mu'takif itu orang yang itikaf, la ya'udu maridan. Kalau memang sudah lihat itikaf utamanya 10 akhir Ramadan, jangan berziarah ke orang sakit. Disampaikan begitu, artinya ini kan fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain, saudara lain sudah tertutup dengan kita ada niat untuk itikaf. Wala yashhadu janazata. Bahkan kalau memang kita itikaf wajib, itikaf wajib yang mana? Itikaf nazar. Itu biar orang yang kedukaan tidak usah, nanti yang tidak itikaf saja yang tinggi, malah yang kedukaan. Wala, tapi ini bukan terikat Pak ya. Ini longgar sebenarnya, hanya kita baca aturannya yang sempurnanya. Wala yamussul mar'ata wala yuwasiruha. Kalau kita itikaf tidak boleh terlalu banyak jumpa istri, apalagi yuwasiruha. Yuwasiruha itu mencium istri. Jadi ulama hadis jelaskan kenapa dibahas menjumpai istri, mencium istri, karena memang Nabi Pak tiap hari mencium istrinya. Jadi kecuali itikaf khusus, Nabi terpaksa tidak cium istrinya. Cium ini bukan larinya ke seksual saja Pak, keharmonisan rumah tangga. Karena perempuan biar bagaimana sempurnanya, kalau disapu-sapu kepalanya, dicium, itu jadi tenang, jadi senang. Seperti ada yang melindungi dia Pak. Jadi harus mesra juga di rumah. Jangan hanya gara-gara saya sudah 30 tahun berumah tangga. Tidak ada hubungannya. Tetap kita jaga itu keharmonisan. Karena ya itu susahnya terlalu banyak kita pegang HP yang kita tahu enak ini
perempuan lain, kan begitu. Istri kita sudah ada di rumah katanya. Alhamdulillah. Itu zina-zina hati dan pikirannya kalau di pembahasan hukum. Jadi tetap mesra karena memang Nabi tiap hari cium istri dia. Tapi bukan seksual saja, kan banyak. Maka tidak heran dalam beberapa hadis kalau kita cium istri kita, puji makanannya, puji urusan-urusan rumah tangganya, maka kita dapat pahala seperti pahala dia juga, Pak. Besar dalam hadis hasan, wanita yang menyiapkan makanan suaminya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi kalau kita mesra, kita puji dia, kita juga dapat pahala itu. Jadi wanita itu memang ibu-ibu paling gampang masuk surga. Banyak kamu dapat pahala haji memasak saja, padahal tiap hari sudah memasak. Ya, luar biasa. Nah, kemudian yang lain, wala yahruju li hajati illa lima buddalahu minhu. Jangan terlalu banyak keluar masjid kalau lihat itikaf, kecuali buang hajat. Jangan terlalu banyak ini itikaf terlalu banyak keluar masjid. Itikaf bikin majelis api neraka di samping. Cerita sia-sia, lambi, warnafas, cerita kotor, tidak ada gunanya juga, Pak. Ya. Yang disebut itikaf itu kita menyendiri, bukan menyendiri dalam keadaan seperti ini. Ya, kata Hasan Basri Zunnun, menyendiri juga itu boleh di keadaan orang ramai kita menyendiri, kan begitu. Jadi tidak usah harus lari ke atas pohon. Nah, tapi kalau itikaf sama juga ya. Kalau sekarang ya, kalau mau itikaf jangan terlalu bawa HP atau kasih mati HP-nya, Pak. Karena kalau HP-nya tidak mati, Pak habis gas, muncul ya, Pak habis bawang merah. Pak ini ada dari itikaf itu, Pak. Jadi istrikaf, bukan jadi itikaf, jadi istrikaf di rumah itu. Nah, jadi banyak memang. Ini larangan bukan yang haram, Pak ya. Ini larangan aturan-aturan. Ternyata Nabi buat juga aturan-aturan ada dalam kita beritikaf. Kemudian wala itikaf illa bisawm. Ini utamanya di mazhab Imam Malik. Tidak boleh itikaf satu hari satu malam kalau tidak puasa. Dan ini hadisnya sahih. Ini Imam Malik pegang, tapi tidak dipegang sama Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Hanafi. Karena menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanafi, walaupun tidak puasa boleh itikaf, tapi Imam Malik harus puasa. Kenapa? Karena syarat mazhab Imam Malik, itikaf itu satu hari satu malam syaratnya. Syaratnya satu hari satu malam. Maka harus puasa. Orang yang itikaf itu harus puasa. Kenapa? Kalau dia sudah puasa makan minum, condong aturan-aturan adab-adab itikaf ini lebih mudah kita laksanakan. Tapi kalau tidak puasa memang agak sulit, Pak. Ya, nah, makanya adab-adab biasanya saudara-saudara kita yang di tarekat itu adab-adab yang dibuat hadis-hadis semua sebenarnya. Kadang mereka sebagian tidak tahu, tapi itu hadis-hadis itu adab-adab itu hadis-hadis semua. Karena Nabi itu punya aturan-aturan. Seperti wal itikaf illa fil masjid jami'. Jadi itikaf itu sebaiknya di masjid jami', di mana masjid itu hidup. Di situ tempat itikafnya yang terbaik. Karena Imam Syafi'i pegang ini, hadis sahih juga. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal mutaqifu siyamun illa yaj'alahu 'ala nafsihi. Kata Rasul bahwa orang yang itikaf tidak perlu puasa kecuali dia wajibkan untuk dirinya. Nah, ini puasa nazar. Makanya dalam bab nazar jangan sembarang bernazar, Pak. Ini hadis yang dipegang Imam Syafi'i. Orang itikaf dia tidak puasa. Imam Malik tadi pegang hadis yang dari Aisyah, harus berpuasa, sama-sama kuat, tidak ada masalah. Hanya bedanya kata Imam Abu Hanifah kalau kita bernazar, makanya jangan sama nazar. Kalau seandainya saya punya anak selesai ini, atau saya dapat ini, atau ini selesai, maka saya bernazar, berpuasa, beritikaf di Baitul Haq. Sebenarnya itu bikin berat. Karena kata Nabi, nazar itu tidak akan mempermudah atau tidak akan menyebabkan kalau tidak nazar tidak berhasil itu sesuatu. Tidak begitu Nabi. Nazar itu tidak ada urusan. Maka ada yang lucu di dalam hadis Sahih Muslim Bukhari, satu sahabat berkata sama Nabi, ya Rasul, saya bernazar mau berpuasa, mau itikaf di Masjid Aqsa. Ini dari Madinah ini pakai Aqsa. Naik pesawat ini butuh waktu 79 jam ke sana, 7 jam. Dia bilang, ya Rasul, saya apalagi kalau naik onta 2 hari 2 malam, beda kalau lagi Israel. Ya Rasul, saya bernazar, urusan saya selesai, saya bernazar. Saya mau itikaf di Masjid Aqsa, apa lagi sampaikan? Di Masjid Haram saja. Ya Rasul, saya bernazar di Aqsa. Nabi bilang, di Masjid Haram saja, di Masjid Madinah saja. Nabi bilang, di sini saja. Ya Rasul, saya bernazar di Masjid Aqsa. Nabi bilang, di sini saja. Terakhir ketiga kali Nabi bilang, kurang lebih terserah.
Kan bikin berat, Pak. Kenapa nggak disampaikan di bahasa ulama hukum? Kenapa nggak disampaikan di Masjid Madinah saja? Karena pahala di Masjid Madinah jauh lebih tinggi daripada di Masjid Aqsa. Di Masjid Madinah kita dapat pahala 1000. Di Masjid Aqsa kita hanya dapat pahala 200. Di hadis sahih lain 500. Tidak sampai mengalahkan Masjid Nabawi. Jadi memberatkan. Jadi jangan tidak usah. Kalau saya mau dapat sesuatu berhasil rezeki, saya mau itikaf di bawah Gunung Karai, Latimojo, itu salah, Pak. Tak boleh ditunaikan itu nazar. Itu sudah syirik ya. Karena istikaf itu ya di masjid lah. Ngapain bikin di bawah gunung saya? Nggak ada gunanya itu. Ya. Jadi jangan biasakan bernazar. Dan maka sepakat jumhur ulama, kalau kita bernazar itikaf wajib dilaksanakan. Berdosa tidak. Jadi makanya jangan bernazar. Padahal Nabi bilang bernazar itu tidak mempercepat urusanmu, tidak juga membatalkan urusanmu, tidak pengaruh. Urusanmu mau selesai, kau berdoa, kau berusaha, selesai urusanmu. Tidak usah bernazar, tidak ada gunanya itu bernazar. Nah, nanti di bab nazar. Jadi beda lagi nazar. Nazar dengan sumpah lillahi, tallahi, billahi, beda juga dengan hati. Jadi kalau hati tidak dinamakan nazar. Nazar itu dinamakan nazar kalau dilafazkan, itu baru nazar. Jadi jangan sembarang bernazar lah ya. Kalau saya punya ini berhasil, saya mau bangun masjid. Kalau usaha nanti repot pas giliran bangun masjid, hitung kayak kebutuhan keluarga lebih banyak daripada bangun masjid. Jadi jangan nanti membebani. Jadi kita banyak berhutang sendiri. Kemudian yang terakhir, Wan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar sampai 20. Jadi bocorannya saja. Jadi kalau mau cari sunnah muakkadanya 10 hari, kalau mau lebih spesifik daripada 10 hari, hari ke-27 katakan ya. Itu bocorannya hari ke-27. Wa kad ikhtilafa fi ta'iniha ala 40 qaulan qaratuha fi Fathul Bari. Jadi boleh nanti dicek di kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar syarahan daripada Sahih Bukhari di kitab Fathul Bari itu ada 40 pendapat yang sahih yang kuat tentang perbedaan Lailatul Qadar itu kapan. 40 Pak. Jadi 40 yang kuat. Jadi nanti dicek di kitab Fathul Bari mana-mana itu Lailatul Qadar, perbedaan pendapat ulama yang kuat. Jadi 40 macam perbedaan Lailatul Qadar. Jadi memang caranya pukul rata, ya, pukul rata. Kalau mau baku cari agak susah itu ya. Jadi kita pukul rata. Jadi yang sahih ada 40 pendapat yang sahih tentang perbedaan Lailatul Qadar. Nanti dilihat di kitab Fathul Bari di syarahan Sahih. Kira-kira ini dulu untuk itikaf. Dan yang terbaik dari terakhirnya an Aisyah radhiyallahu anha kalau Rasulullah la tusaddu rihala illa ila salasati masjid, al-masjidil haram, masjidil haza, wa masjidil aqsa. Sebenarnya tempat yang terbaik untuk itikaf adalah 3 masjid ini saya sebenarnya. Tempat yang terbaik untuk itikaf selain masjid kami, maka tempat 3 ini. Di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa. Makanya kalau mau datang haji dan umrah, masuk di Masjid Haram langsung lihat memang berapa hari kita di situ, dia dalam hati ya Allah, saya datang kemari selain ziarah kepada Nabi, saya lihat itikaf. Biasanya kan kalau program umrah berapa? 5 hari. Nah, 5 hari di sana atau 4 hari, lihat 4 hari, 5 hari atau selama di Madinah saya lihat itikaf. Jadi biar bapak nanti ke sana kemari sudah dicatat ibadah terus. Apalagi kalau syaratnya sudah lipat ganda, pergi belanja, pergi makan apa sudah dapat pahala itikaf. Jadi kira-kira bapak sekalian ada yang kita perlu bahas.